Nah dari situ kita membentuk. Jadi latar belakangnya itu kita sering mendengar mobil sirine ambulan, ada yang meninggal dan sebagainya. Sementara di kampung kami, di desa kami tidak begitu banyak kita tahu bahwasanya warga itu banyak yang sakit, tetapi kok sering kali keluar masuk mobil ambulan gitu ya. Nah dari latar belakang itu kami mencoba membuat atau melaksanakan inisiasi, kita koordinasi dengan paguyuban mobil travel ambulan, kemudian Basada, Satgas terutama sebagai leadernya, dan Rumah Sakit Islam Demak dengan Satgas Desa, Satgas Kecamatan. Ternyata apa? Petugas kecamatan itu hanya ditumpukan pada satu bidan satu, tapi menangani satu bidan menangani seluruh desa, pada desa. Sehingga untuk melakukan edukasi, sosialisasi itu sangat kurang sekali. Untuk itu kita koordinasi, kita kumpulkan bidan desa dan Pak RT, Pak RW, apa yang bisa kita bantu. Ternyata faktornya adalah kekurangan tenaga kesehatan memberikan edukasi sosialisasi. Untuk itu kita buat satgas kecil sampai ke tingkat RT saya ya. Nah, setelah itu dengan didampingi oleh satgas pemerintah desa, kemudian kita bentuk remaja Karang Taruna, kita didik secukupnya, lalu kita bersama-sama dengan RT mencoba untuk melaksanakan door to door. Di samping melakukan edukasi sosialisasi sekaligus kalau memang ada yang tanda-tanda indikasi COVID, kita bujuk, kita ajak untuk bisa periksa ke rumah sakit. Ternyata betul, setelah kita door to door, itu banyak masyarakat yang sebetulnya indikasi COVID, tetapi dia takut menyampaikan kepada RT atau RW atau Bu Lurah atau Pak Lurah. Takutnya apa? Takut karena ini kalau di COVID-kan. Ya, pertama, takut kalau meninggal. Takut kalau meninggal pun nanti tidak di pemasaran jenayahnya, tidak dimandikan dan sebagainya, banyak. Nah, dari situlah kami akhirnya mendapatkan data benar-benarnya dari masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya kalau kita bisa proaktif lebih cepat, kemungkinan besar akan lebih banyak yang bisa diselamatkan. Nah dari situ ternyata benar, setelah kita door-to-door, kita cek pakai oximetri, kita punya patokan, kita membuat patokan sendiri, pedoman sendiri. Setelah buat pedoman kita tasihkan kepada Satgas Pemda, ternyata juga bisa dilakukan, maka kita buat pedoman yang sangat tegas. Misalkan kalau oximetri itu kok nilainya 39,5 ke bawah, itu tanda-tanda harus dilaksanakan pemeriksaan perawatan di rumah sakit. Kemudian ada sesak, ada panas, cepat-cepat. Nah dengan menggunakan alat yang sederhana oximetri, kemudian alat pengukur suhu, kemudian melihat situasi, itu sudah cukup. Ternyata betul, door-to-door itu banyak yang terindikasi. Kita oximetri itu ada yang sampai nilainya 80, 70, ada yang 90, kemudian juga panas, ada sesek. Lalu kita ajak diskusi sebentar, bahwasanya jangan usah takut, justru kalau tidak segera diobati maka akan semakin parah. Dan memang betul, yang tidak sempat kita edukasi itu sampai parah sampai 40 SpO2-nya. Kalau sudah sampai 40 itu sudah sulit sekali kalau diadakan pengobatan di rumah sakit. Nah dari situlah kita lakukan edukasi, jangan takut. Kemudian kalaupun meninggal, pemusnahan jenazah juga sesuai dengan syariat, benar-benar dimandikan, benar-benar dikafani, benar-benar disolatkan dan sebagainya. Jadi hoak-hoak kalau ada yang tidak dimandikan, masih ada baju dan sebagainya, kita berikan edukasi sebaik mungkin. Akhirnya mereka juga mau. Lalu bahkan ada itu mbahnya, satu keluarga itu ada 2, bahkan ada 3. Bagaimana nanti kalau ke sana, biayanya seperti apa, nanti siapa yang menunggu dan sebagainya. Kita kasih semua edukasi itu. Nggak usah ambil biaya, maka bagaimana nanti mobil angkutannya, langsung kita koordinasi dengan paguyuban mobil driver ambulan NO, MBC NO. Kita panggil langsung ada, datang, kemudian kita angkut, kita rujuk ke rumah sakitnya Islam M Demak, karena kita memang kolaborasi dengan paguyuban mobil driver ambulan. Salah satunya kita benar-benar kita lakukan edukasi. Nah kebetulan salah satunya diantaranya ada yang warga Nasrani.
Nah, orang Nasrani itu sulit. Mengapa? Takut nanti kalau rumah sakit Islam seperti apa dan sebagainya. Kita kuatkan. Di sana kita sudah kerjasama dengan pemuka agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau Nasrani nanti yang memberikan edukasi, mendoakan juga pastor. Kalau nanti Hindu Buddha juga sesuai dengan kepercayaannya, tenaga penyuluh agama sesuai dengan kepercayaan. Akhirnya semakin mantap. Tapi masih ragu lagi. Ternyata istrinya itu juga kena COVID di rumah sakit lain. Luar biasa ini. Akhirnya terus kita edukasi, jangan takut nanti tetap didampingi oleh pastor. Nanti bisa tetap koordinasi atau komunikasi dengan istrinya yang sedang diperiksa atau dirawat di rumah sakit lainnya. Akhirnya mau. Setelah mau benar kita rawat, kita datangkan penyuluh agama sesuai keyakinannya, mereka sudah tenang, kemudian komunikasi dengan istrinya juga bisa menjadi tenang. Tapi pas saat dia masih di IGD mau masuk, pas komunikasi ternyata komunikasinya dengan perawat yang ada di rumah sakit lain, istrinya saat itu meninggal. Nah, dia histeris, tapi kita lakukan edukasi terus, kita rawat dengan sebaik mungkin, dan alhamdulillah yang ini bisa selamat. Dan di waktu selamat, kemudian pulangnya bagaimana? Makanannya di waktu itu karena istrinya itu juga sakit, bahkan meninggal, anaknya masih kecil, kita rawat, kita kasih makanan, kita kasih minuman, kita berikan dengan biaya yang ada di rumah sakit, dengan biaya yang ada di Satgas itu. Lalu kita rawat dan sampai selesai sehat alhamdulillah, kemudian pulang mengucapkan terima kasih, rasa syukurnya kepada kita yang luar biasa. Tidak saya sangka bahwasanya saya yang seorang Nasrani tapi dirawat di rumah sakit NU Demak, yang dirawat dengan baik, semuanya difasilitasi sampai sehat. Itu suatu hal yang menakjubkan dan mengharukan bagi saya, katanya gitu. Sampai nangis sampai wah gitulah, terharu. Kemudian setelah sampai di rumah, kita antar juga oleh Satgas kita, relawan kita, untuk menuju ke makam istrinya. Wah, sampai gitunya. Jadi anaknya juga masih kecil-kecil. Kemudian kita koordinasi dengan RT setempat untuk ada semacam iuran untuk mengamankan sembako kepada warganya yang kena COVID. Jadi RT itu iuran, kemudian anaknya yang kecil-kecil itu dirawat oleh tetangganya dan dikasih makan dan seterusnya. Dan sampai sekarang alhamdulillah orangnya juga selamat, sehat, anaknya juga sehat, masih bisa sekolah dan sudah bisa tengok kepada istrinya yang meninggal, dan mereka juga memberikan testimoni yang sangat baik kepada Satgas NU Peduli COVID-19 Kabupaten Demak beserta Basada, beserta perwakilan driver mobil ambulan NU, beserta rumah sakit, dan semuanya itu kita selalu setiap kegiatan kita upload ke media online. Yang kebetulan kita juga punya wartawan Kak Sabtu Yuda sebagai media online, dan sangat masif berita-berita yang ada di NU. Sampai selama 2 tahun sangat masif, sehingga terdeteksi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang baru ini. Kemarin Pak Sabtu Yuda ditengok, ini siapa ini Dokter Ayus, kok begitu banyak berita ya dan sebagainya. Dan akhirnya karena memang tulus, tidak ada kaitan apa, akhirnya saya dimasukkan ke pengurus lembaga kesehatan. Salah satunya berkat dari Satgas NU Peduli COVID-19. Sampai saya mohon maaf sampai terlambat karena tadi kebetulan di PWNU itu juga mau melaksanakan Satgas pelatihan dan juga penyuluhan pembuatan klinik di Jawa Tengah, dicanangkan 1000 klinik NU di Jawa Tengah. Dan kebetulan juga besok pagi ada rapat kerja di MBC NU Ranggen, saya juga diundang. Jadi saya membuat program-program kerja di MBC, di PW, bahkan di ranting, sehingga saya terlambat. Dan yang paling banyak saya juga melayani mereka yang mengucapkan selamat kepada saya sebagai pengurus LKW ini. Traktir dong, traktir. Traktir, Pak. Pak, saya siap ditraktir.